wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari ini. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kepada nikmat yang luar biasa sebagaimana hari-hari sebelumnya. Dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di malam hari ini, di waktu Indonesia, kita kembali akan melakukan ibadah. Kita akan melakukan ibadah yang besar, yang agung dan mulia, yaitu ibadah dalam bentuk menuntut ilmu, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada. Kita berharap dengan kita menunaikan kewajiban ini, Allah menerimanya sebagai amal saleh, yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita pun berharap dengan kita mengamalkan kewajiban dengan menuntut ilmu, maka Allah pun kembali memberikan keberkahan kepada ilmu yang telah kita pahami, ya, mudah kita amalkan dan mudah kita sampaikan kembali kepada orang lain. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini dengan saya, kita akan membahas kembali buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Begitu pentingnya doa bagi kaum muslimin, karena mereka butuh kepada Allah. Mereka butuh kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Dan mereka berdoa kepada Allah meminta berbagai macam hal kebutuhan yang ada di dunia sampai ke akhirat nanti. Tapi ternyata banyak sekali kaum muslimin atau manusia secara umum yang mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk diijabah doanya. Karena ternyata dalam doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah bagi kaum muslimin, ternyata mereka memiliki penghalang-penghalang yang terkadang mereka ketahui apa saja penghalang itu dan terkadang mereka tidak mengetahuinya. Penghalang yang menyebabkan mereka tidak diijabah doanya. Dan ini merupakan musibah yang besar bagi seorang muslim. Karena kalau Allah tidak mengijabah doanya, sedangkan penghalangnya itu akibat dari perbuatan hamba itu sendiri. Sebetulnya Allah itu maha mengabulkan doa, maha mendengar, dan alangkah mudahnya bagi Allah untuk mengabulkan doa seorang hamba. Tetapi karena hamba itu sendiri memiliki penghalang, penghalang yang menyebabkan Allah tidak berkenan untuk mengabulkan doanya, ya maka tentu suatu kerugian yang akan diterima oleh hamba tersebut. Maka marilah jemaah sekalian, kita mempelajari tentang apa saja penyebab-penyebab sehingga doa itu tidak dikabulkan. Dan kita sudah bahas di buku ini ada 10 ya. 10 sebab doa tidak dikabulkan, dan hari ini kita masuk kepada sebab yang ke-11. Dari 50 yang tercantum, kita hari ini akan masuk kepada sebab yang ke-11 kenapa doa tidak juga Allah kabulkan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah keliru. Allah itu maha sempurna, maha suci, maha mulia, maha tinggi, maha segala-galanya. Tetapi pasti kitalah penyebabnya, sehingga doa-doa kita terkadang tidak diizinkan untuk dikabulkan. Maka mari kita hindarkan, ya, kita hilangkan penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun sampai ke akhirat nanti. Nah, di poin yang ke-11 ini jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, poin yang ke-11, doa tidak terkabul. Kenapa? Karena berlebih-lebihan dalam melampaui batas dalam berdoa. Berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Berdoa itu ada aturannya. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Tidak boleh melampaui batas. Seluruh ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya sudah ada aturannya. Sudah ada bagaimana cara-cara beribadah.
yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yang telah dipahami dan diamalkan, dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, Taib. Jadi yang dimaksud dengan berlebih-lebihan ialah melewati batas dari segi ucapan dan permohonan dengan meminta perkara-perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil Allah akan kabulkan. Tapi hamba itu meminta kepada Allah. Tidak mungkin Allah akan kabulkan permintaannya. Ya, karena Allah sudah tetapkan tidak akan ada perubahan. Dan orang tersebut pun tidak akan mungkin ya dikabulkan doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena berlebih-lebihan dalam berdoa ini adalah perbuatan yang sia-sia, yang tidak pantas dalam beribadah, dan bertentangan dengan adab-adab dalam berdoa. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, kita lihat ya, kaum muslimin sampai hari ini. Mereka berlebih-lebihan dalam beribadah dan melampaui batas. Bukan hanya masalah doa saja. Terkadang masalah sholat pun mereka melampaui batas. Dalam haji, mereka melampaui batas. Dalam masalah umroh, mereka melampaui batas dan berlebih-lebihan. Ya, tidak pernah diajarkan, tidak pernah disyariatkan, tidak pernah diamalkan, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tapi mereka mengamalkan. Seakan-akan mereka itu Nabi dan Rasul yang berhak untuk menambah-nambah atau merenovasi atau melakukan berbagai macam keinginan-keinginan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Berlebih-lebihan namanya. Karena agama ini sudah sempurna. Islam satu-satunya agama yang sempurna. Dan disempurnakan oleh Allah. Maka jangan kita lebih-lebihkan lagi. Jangan juga kita kurang-kurangi. Ya, segala macam ibadah tidak boleh berlebih-lebihan dan melampaui batas. Artinya tidak sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu di surah Al-A'raf ayat yang ke-55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Berdoa itu ibadah, ada aturannya. Berdoa dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Rendahkan suaramu ketika berdoa. Ya, hendaknya kita tawadhu, tidak menyombongkan diri. Hendaknya dengan suara yang lembut, dengan jangan sampai dengan suara-suara yang seolah-olah Allah itu tidak mendengar. Padahal Allah itu Maha mendengar. Jangan kita teriak-teriak ya dan lain-lain dalam mengungkapkan isi permintaan kita. Jadi jamaah sekalian, Allah tidak menyukai, tidak meridhoi dan tidak menerima amal dari orang-orang yang melampaui batas ini dalam segala sesuatu, baik itu doa maupun yang lain. Tidak diterima, sia-sia. Bahkan mereka berdosa karena tidak memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu seorang muslim diperintah untuk memelihara diri dan berhati-hati agar tidak terjerumus dalam masalah seperti ini. Rasulullah SAW telah bersabda, "Innahu sayakunu fi hadil ummah qaumun ya'tadun fit tuhur wad du'a." Sesungguhnya akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang mereka itu melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Akan ada, muncul dari umat ini. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Kata Nabi SAW, akan muncul ya suatu kaum dalam umat ini yang mereka melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Sebetulnya melampaui batas ini dalam banyak hal ya, dalam banyak ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena mereka tidak berilmu. Intinya di situ. Mereka tidak berilmu sehingga mereka berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam berbagai macam ibadah. Ya, ibadah seenaknya dibuat-buat sendiri, sesuai dengan perasaannya, logikanya. Ibadah dibuat-buat sendiri, diada-adakan sendiri. Disesuaikan dengan hawa nafsunya, selera masyarakatnya. Islam itu agama wahyu. Islam itu agama dalil. Islam itu agama berdasarkan petunjuk, hidayah, berdasarkan tuntunan dan contoh.
bukan hasil rekayasa manusia, bukan hasil kesepakatan manusia. Demikian. Jadi sudah terjadi ya, subhanallah, akan muncul kaum yang mereka melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Dan contohnya seperti apa? Kita baca di bukunya ya. Yang pertama, berdoa agar bisa menjadi nabi. Seseorang yang berdoa agar bisa menjadi nabi, atau dia ingin bisa menjadi seperti malaikat. Dan memohon seperti ini terlarang. Karena hal itu tidak mungkin terjadi dan tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah. Semua nabi dan rasul itu bukan karena keinginan mereka untuk menjadi nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu terpilih. Allah yang memilih mereka. Bukan yang mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, pilihlah saya sebagai nabi, pilihlah saya sebagai rasul, pilihlah saya sebagai malaikat. Enggak ada. Tidak ada yang berdoa seperti itu. Dan mereka pun tidak berani untuk mengemban beban yang sangat berat, tanggung jawab yang sangat berat. Tetapi karena Allah memilih mereka, dan mereka harus untuk menjalankan perintah tersebut, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini contoh ya, yang berlebihan dan melampaui batas. Yang pertama, meminta kepada Allah agar bisa menjadi ya seorang nabi misalnya, atau menjadi seorang malaikat misalnya, yang memang itu tidak akan mungkin terjadi, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Maka ini sebab doanya tidak terkabulkan. Yang kedua, misalnya memohon sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh Allah. Seperti seseorang yang berdoa agar hidupnya kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Ini pun tidak akan mungkin terjadi. Minta agar hidupnya kekal. Tidak ada yang kekal abadi. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Ya Allah, hidupkanlah aku kekal abadi di dunia ini. Enggak mungkin. Dunia pun akan dihancurkan. Dunia pun akan dibinasakan. Bagaimana mungkin seorang manusia ingin hidup kekal abadi selama-lamanya di dunia? Ya, ya. Jadi memohon seperti ini terlarang. Atau memohon agar diberi kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah di dunia. Nabi Musa itu adalah seorang manusia yang Allah cintai. Allah pernah berbicara langsung dan Nabi Musa mendengar suara Allah. Tetapi Allah tidak berkenan untuk menampakkan wajahnya di dunia. Hanya di surga nanti, wajah Allah Allah tampakkan kepada para hambanya yang sudah masuk ke dalam surga. Sebagai nikmat surga yang tertinggi, yang terbesar dan teratas. Setelah ya, setelah mereka masuk surga, Allah tampakkan. Allah hilangkan hijabnya. Setiap hari kita beribadah kepada Allah, kita tidak melihat Allah. Tapi kita yakin Allah itu ada. Dan nanti ketika di surga, maka Allah tampakkan wajahnya yang mulia. Jadi contoh ini seperti ini, yaitu minta hidup yang kekal tidak akan diijabah. Ini adalah berlebih-lebihan dan melampaui batas. Atau minta diberikan kesempatan melihat Allah di dunia, ini pun tidak akan diperkenankan. Atau memohon agar dihilangkan sebagian tabiat sebagai manusia, ya, seperti dia ingin supaya bisa tidak makan, tidak minum. Nggak mungkin. Semua manusia makan dan minum. Permintaan seperti ini tidak akan mungkin dikabulkan. Atau memohon seorang anak. Ya, minta kepada Allah seorang anak tanpa adanya ikatan perkawinan. Ya, meminta anak, ya Allah berikan kepadaku seorang anak, tapi nggak menikah. Bagaimana bisa? Ya, kalau berzina itu beda lagi ya. Kita bicara yang sah. Bagaimana mungkin? Sedangkan dia tidak melakukan pernikahan yang Allah ridhoi. Ya, kalaupun terjadi barangkali mereka berzina lalu memiliki anak, dan ini ya tentunya sesuatu dosa besar yang Allah murkai. Dan itu bukanlah permintaan setahu saya ya. Orang-orang yang berzina itu memang bukan tujuannya ingin memiliki anak. Bukan meminta. Setahu saya begitu. Mereka itu memang melakukan maksiat, melakukan zina, ya akhirnya ternyata dampaknya hamil. Hamil terus melahirkan. Kadang-kadang pun hamil digugurkan. Kadang-kadang melahirkan pun bayinya dibuang. Tidak ada keinginan untuk bisa memiliki seorang anak yang didamba-dambakan. Demikian. Atau misalnya ada orang yang membatasi rahmat Allah dan hanya mengkhususkan untuk dirinya sendiri. Ini nggak boleh.
Dia minta rahmat Allah itu diberikan kepada dirinya saja, tanpa diberikan kepada orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi alaihissalam berdiri untuk sholat, dan kami pun ikut berdiri bersama beliau. Di tengah-tengah sholat, ya, seorang Arab dusun, orang Arab Badui berdoa, Ya Allah rahmati aku serta Muhammad. Lihat contoh doanya. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad. Dan jangan engkau rahmati siapapun bersama kami. Dia minta rahmat itu diberikan kepada dirinya dan Nabi saja. Jangan berikan kepada orang lain rahmatmu ya Allah. Selesai salam, Nabi SAW bersabda kepada orang Badui tersebut, sesungguhnya engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dia berdoa kepada Allah agar rahmat itu diberikan kepada dirinya dan Rasul saja. Nggak bisa. Allah tidak akan kabulkan permintaan seperti itu. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Atau misalnya contoh yang lain, ya Allah berilah air untuk kebunku saja. Jangan diberikan air untuk kebun orang lain. Ya Allah perbaikilah anak-anakku. Sedangkan selain anakku, biarkan saja. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Contoh kedua, bahwa berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Jadi yang pertama, meminta kepada Allah ya sesuatu yang terlarang. Nggak boleh kita minta seperti itu. Meminta jadi nabi, jadi malaikat, ya nggak boleh seperti itu. Atau yang kedua, meminta kepada Allah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh Allah. Tidak akan mungkin Allah melakukannya. Seperti minta kepada Allah agar kekal selama-lamanya, tidak mengalami kematian, bisa melihat wajah Allah waktu di dunia, minta agar kita ini uh, hilang ya sifat-sifat manusia, yaitu tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Ya, jadi demikian, jangan meminta sesuatu yang memang tidak boleh kita meminta dengan cara seperti itu. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa adalah menggunakan bahasa yang dibuat-buat. Menggunakan bahasa yang dibuat-buat, ya, seperti bersajak atau puisi. Jadi tidak ada kelihatan ekspresi rasa butuhnya dalam berdoa itu. Ekspresi rasa butuh dan harap dalam berdoa tidak ada. Justru dia bagus-baguskan, ya, lafaznya, dia bagus-baguskan bahasa-bahasanya, bentuknya seperti puisi, seperti bersajak-sajak gitu ya. Dan ini perbuatan yang tentunya bisa menjadi sebab orang itu tidak dikabulkan. Hatinya sibuk untuk menyusun kata-kata yang indah. Hatinya sibuk untuk menyusun kata-kata yang indah. Dan akhirnya tidak khusyuk dalam berdoa. Sehingga akhirnya hilang kekhusyuan dan keikhlasan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jauhilah sajak dalam berdoa. Karena aku menyaksikan Rasulullah SAW dan para sahabat, beliau menjauhi hal seperti itu. Ya, jangan berpuitis-puitis dalam berdoa yang sifatnya membagus-baguskan bahasa yang akhirnya tidak ada keikhlasan dan akhirnya tidak ada kekhusyuan. Nah, ini terkadang ada orang yang seperti itu dengan intonasi suaranya mendayu-dayu, ya, tinggi rendah dan seterusnya ya, supaya uh, suaranya terdengar dengan indah dalam berdoa. Ya, ini hati-hati, Allah Maha mendengar ya isi hati hambanya. Apa keinginannya, apa niatnya, Allah mengetahui semuanya. Sajak yang dilarang dalam doa ini adalah perkataan yang dirangkai. Perkataan yang dirangkai, yang perkataan tersebut dibuat-buat. Ya, dibuat-buat begitu rupa yang akhirnya tidak sejalan dengan kekhusyuan dan ketundukan. Ya, semata-mata barangkali ingin ria, ingin pamer, ingin ujub, ingin terkenal, ingin populer, nah seperti itu. Ya, kita beribadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, silakan dengan doa-doa yang kita bisa panjatkan. Banyak contoh doa dalam Al-Quran ada, di hadis ada, atau contoh-contoh doa dari para sahabat, para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh, silakan saja. Tapi jangan berlebihan dalam bersajak-sajak dan berpuisi-puisi. Seakan-akan itu pantun-pantun. Seakan-akan ini perkataan-perkataan yang kita sampaikan kepada sesama manusia. Ya.
Dan ada lagi, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, keadaan meminta, ya, keadaan meminta suatu keperluan adalah dengan cara merendahkan diri, bukan dengan cara menyanyi. Nah, di sini. Ya, kata beliau, beliau ulama mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Munawi, ya, kitabnya yang terkenal Faidul Qadir. Beliau mengatakan keadaan meminta suatu kebutuhan, suatu keperluan kepada Allah itu dengan merendahkan diri. Namanya kita butuh, rendahkan diri kita. Hinakan diri kita. Kita minta kepada zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan sombong. Jangan tanpa ekspresi membutuhkan. Ya, jangan dengan cara menyanyi. Nah, maka dari itu jelaslah bahwa hal ini merupakan salah satu sebab ditolaknya doa. Kata beliau, salah satu sebab ditolaknya doa adalah orang yang berdoa tanpa merendahkan diri. Dan mereka pun berdoa dengan cara menyanyi. Banyak sekali di zaman sekarang. Di zaman dulu juga ada orang-orang yang berdoa dengan cara menyanyi, bersajak-sajak, berpuisi, dan lain-lain, yang akhirnya menghilangkan esensi dari hakikat dari doa itu sendiri. Yang dia fokuskan adalah irama lagu doa tersebut. Ini terjadi di tempat kita ya, di negara Indonesia ini. Nggak tahu saya di negara lain. Di Indonesia banyak sekali yang seperti ini. Meminta berdoa kepada Allah dengan lagu-lagu khusus. Kalau doa ini iramanya seperti ini. Kalau doanya ini ya lagunya seperti ini. Kalau doa yang ini intonasinya seperti ini. Kalau selawat ini, nah selawat kan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau selawat ini lagunya seperti ini. Kalau selawat yang ini iramanya seperti ini. Kalau istighfar yang ini maka intonasinya seperti ini. Doa dibuat nyanyi. Hatinya kemana-mana. Tidak fokus, tidak konsentrasi. Yang difokuskan nyanyinya, iramanya itu. Jangan sampai fals. Jangan sampai tidak pas suaranya. Apakah Rasulullah dan para sahabat pernah bernyanyi dalam berdoa? Ya, berdoa dengan ditentukan iramanya, ditentukan suaranya, ditentukan lagunya. Kalau orang bersenandung, biasa, spontanitas itu beda. Ya Allah, bersenandung dia. Dan tidak selalu seperti itu. Kalau ini kan enggak. Kalau sudah doa seperti ini atau selawat seperti ini, nggak boleh dinyanyikan dengan lagu dengan irama yang lain. Selawat ini dinyanyikan begini, doa ini dinyanyikan begini. Orang semua tahu, salah itu, bukan begitu iramanya. Nah, orang sampai hafal. Kalau doa ini iramanya begini. Kalau kita dengan irama yang lain, orang protes. Bahkan yang membuat lagunya pun protes. Apa seperti ini? Hakikat dari doa kepada Allah. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Khawfaw wa tama'a. Ud'au rabbakum. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Bukan sambil bernyanyi. Berdendang-dendang. Tambah lagi dengan musik-musik yang besar sangat banyak. Ya, campur lagi perempuan laki-laki. Yang bukan mahram, ada lagi konser di atas panggung. Apakah Islam mengajarkan demikian? Seperti konser musik. Ya, mereka katanya berselawat. Nusantara berselawat. Indonesia berselawat. Mereka membaca selawat-selawat tertentu dengan irama-irama tertentu. Hasil bikinan mereka sendiri. Rasul nggak pernah menyanyikan selawat dengan cara seperti itu. Ini selawat yang tidak akan diterima. Tidak akan dikabulkan doa. Selawat itu doa. Istighfar itu doa. Allah katakan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Takut kalau nggak diterima. Berharap agar bisa diterima. Tunjukkan ekspresi pada wajah kita. Wajah rasa takut dan harap. Bukan berjoget-joget. Ada konser musik. Ya, kita saksikan di YouTube ya. Pernah saya lihat itu di YouTube. Ya, berjoget-joget laki-laki dan wanita.
bercampur baur ikhtilat di antara mereka, bisa menimbulkan fitnah, godaan, syahwat. Subhanallah. Sebetulnya yang mereka inginkan apa sih? Apakah ingin mendapatkan pahala atau sekedar memuaskan hawa nafsu dengan berbungkus agama? Agama dibungkus, ya, seakan-akan ini agama. Padahal sebetulnya ini mereka ingin memuaskan hawa nafsunya, mencintai dunia yang sangat berlebihan. Allah marah dengan kondisi seperti ini karena hambanya tidak mau ikut aturan dari Nabi Muhammad SAW. Itu bukan cinta Rasul. Justru mereka membenci dan memusuhi sunnah Rasul. Ya, ya. Jadi yang punya bukunya silakan lihat ya di halaman 90. Bagaimana Al-Imam Al-Munawi ini ulama di zaman dahulu mengatakan bahwa kondisi orang yang meminta kepada Allah tidak merendahkan diri, tidak merendahkan diri dan tidak juga mereka itu memfokuskan, mengkhusyukkan dan tidak menunjukkan ekspresi rasa takut dan harap dalam berdoa. Justru sambil tertawa-tawa, sambil gembira, ya, sambil kepalanya tuh goyang-goyang, ya, goyang kiri, goyang kanan, badannya juga bergerak-bergerak sambil berdoa bergerak-bergerak. Itu ada itu di kaum muslimin ini macam-macam. Ada yang lompat-lompat. Ya, pernah juga saya nonton di YouTube itu ada lompat-lompat ya di negara-negara tertentu. Dia lompat-lompat untuk menunjukkan ekspresi bahwa ini ibadah. Ibadah dari mana lompat-lompat seperti itu? Subhanallah. Bernyanyi-nyanyi. Nah, jadi kata Imam Al-Munawi, ini berlebihan, melampaui batas, dan Allah tidak akan kabulkan doanya. Memang iramanya enak terdengar ya. Lagu ya, doa ini iramanya begini. Coba dirubah dengan irama yang lain, orang protes. Bukan begitu lagunya. Jadi lagunya itu, bukan doanya yang lebih dikonsentrasikan, yang lebih difokuskan. Ya. Jadi kalau mungkin bisa jadi isi doanya benar, cuman karena caranya dengan cara seperti itu, ya, dengan joget-joget atau mungkin goyang-goyang kepala atau mungkin maju ke depan kiri kanan, maju mundur atau lompat-lompat atau bercampur baur dengan musik juga, akhirnya makin banyaklah kesalahan yang dimiliki. Jadi intinya apa? Berdoalah kamu kepada Tuhanmu, kata Allah, dengan rasa takut dan harap. Itu saja yang Allah inginkan. Tunjukkan ekspresi rasa takut. Semakin pucat pasi mukanya. Takut nggak dikabulkan. Tunjukkan rasa harap. Tetap berharap meskipun dia tidak tahu diterima atau tidak doanya. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang sifatnya berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa adalah seperti memanjang-panjangkan atau merinci suatu doa. Doa itu dipanjang-panjangkan, panjang sekali ya, sampai berhalaman-halaman. Dan dirinci doa itu. Ya, sebagaimana contoh yang kita dapatkan di buku ini, ada ya seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah mendengar anak laki-lakinya berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku mohon kepadamu sorga. Aku mohon kenikmatannya. Aku mohon kemegahannya. Begini dan begitu, begini dan begitu." Jadi rincian sorga itu disebutkan. Maka dia menyebutkan juga, aku berlindung kepadamu dari api neraka, dari rantainya, dari belenggunya, begini dan begitu, begini dan begitu. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul nanti suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Maka janganlah sampai engkau masuk dalam golongan mereka. Jika engkau diberikan surga, niscaya engkau akan diberikan semua apa yang ada di dalamnya. Enggak usah dirinci-rinci. Sampai detail banget. Dan jika engkau ya dihindarkan dari api neraka, niscaya engkau pun akan dihindarkan darinya dan seluruh keburukannya. Nah, ini seorang sahabat menasihati anaknya. Padahal ya kondisinya kan lebih dekat kepada Rasulullah ya. Apalagi di zaman sekarang. Berlebihan dan melampaui batas. Ketika meminta sesuatu terlalu berlebihan. Merinci dan memanjang-panjangkannya. Ya, contoh tadi ya. Bukan nggak boleh panjang kita berdoa. Boleh saja. Kita berdoa karena kita banyak kebutuhan.
Sampaikan kebutuhan kita agak panjang sedikit, nggak masalah. Tapi maksud di sini adalah memanjang-panjangkan dan merinci. Contoh tadi, aku mohon kepadamu sorga dengan kemegahannya, dengan kenikmatannya, ya, dengan kelezatannya, panjang lebar. Dengan pintunya seperti ini, pohonnya seperti ini, ya, dengan buah-buahan seperti ini. Nggak usah disebutkan seperti itu, terlalu panjang lebar. Cukup aku mohon kepadamu sorga. Udah. Sudah include semuanya. Aku mohon kepadamu sorga. Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ya. Kemudian, yang kelima ya, kita percepat. Yang kelima, contoh berlebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Yaitu memohon sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya dalam kehidupan di dunia. Seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, Bani Israel meminta kepada Nabi Musa. Apa itu? Perlihatkan Allah kepada kami dengan nyata. Perlihatkan Allah. Mereka meminta sesuatu. Meminta sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ini permintaan. Meminta diperlihatkan wajah Allah. Nggak mungkin Nabi Musa saja tidak bisa melihat. Ini permintaan kaumnya, yang memang mereka durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita lihat lagi, yang dilarang ini sebagaimana contoh yang lain. Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Ya, menjenguk ada laki-laki yang sedang sakit dalam kondisi sangat lemah dan tidak berdaya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu pernah berdoa meminta sesuatu kepada Allah? Apakah kamu pernah meminta kepada Allah sesuatu? Ya, maka orang itu mengatakan iya. Aku pernah berdoa dengan cara seperti ini. Ya Allah, apabila engkau akan mengazabku di akhirat nanti, maka segerakan saja siksaan itu semasa aku di dunia. Coba kita dengarkan kembali ya. Ya Allah, apabila engkau akan mengazabku nanti di akhirat, maka segerakan saja siksaan itu semasa aku di dunia. Supaya nanti di akhirat tidak lagi mendapatkan azab. Hukum saja di dunia sekalian. Subhanallah. Ini karena rasa takut bisa jadi ya. Karena rasa takut yang luar biasa. Hukum saja di dunia. Dunia kan sebentar inilah. Daripada nanti diazab di akhirat, waktunya sangat lama. Lebih menderita. Ya, menderita di dunia, tapi kan tetap saja sebentar, tidak lama. Paling berapa sih? 60 tahun, 70 tahun barangkali. Tapi kalau sudah menderita di akhirat dan hukumannya lebih berat, maka dia meminta. Ya, Muslim ini meminta kepada Allah. Ya Allah, apabila engkau akan mengazabku nanti di akhirat, maka segerakan saja siksaan itu semasa aku di dunia, supaya nanti di akhirat tidak lagi mendapatkan azab. Maka Nabi mengatakan, Subhanallah, engkau tidak akan sanggup menanggungnya, atau engkau tidak akan sanggup memikulnya. Mengapa engkau tidak berdoa dengan cara yang lain? Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa enggak seperti itu berdoanya? Maka Rasulullah SAW mendoakan baginya, lalu Allah pun memberikan kesembuhan kepadanya. Iya, ini kan berlebihan. Ya, ini terjadi loh. Rasul masih hidup. Apalagi di zaman sekarang. Rasul masih hidup ini. Dan Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya akan muncul dalam umat ini, pada umat Islam, suatu kaum yang mereka melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Rasul masih hidup, sudah ada itu. Dia minta diazab di dunia saja, supaya bisa lepas dari azab nanti di akhirat. Nggak akan mungkin kamu bisa memikulnya, azab yang sangat berat itu. Ya, meskipun mungkin ini ekspresi karena rasa takutnya kepada Allah, ya jangan sampai nanti diazab di akhirat. Ya, tapi tetap dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian sendiri, dan jangan juga mendoakan keburukan atas anak-anak kalian, pembantu kalian, dan harta-harta kalian.
Jangan sampai doa kalian bertepatan dengan waktu yang mana Allah mengabulkan setiap permintaan, lalu Allah pun mengabulkan doa tersebut. Ya, jadi kadang-kadang manusia ini berdoa untuk kejahatan, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Ya, dan ini perbuatan yang sangat berbahaya sekali. Berdoa untuk kejahatan, dia doakan anaknya supaya mendapatkan celaka, ya, dia doakan pembantunya, dia doakan dirinya sendiri, dia doakan hartanya supaya mendapatkan kecelakaan. Nggak boleh, sangat berbahaya ini. Kalau Allah kabulkan, bas pertepatan waktunya gimana? Tentunya dia akan menderita. Jadi Allah itu maha pengasih, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang ya. Allah maha lembut terhadap hambanya. Jadi kita janganlah berlebihan dalam berdoa. Dan kalau Allah menyegerakan permintaan seorang hamba yang minta diberikan kemudorotan dan kejahatan bagi mereka di dunia, tentunya mereka akan binasa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka coba lihat jamaah sekalian di bukunya di halaman 94. Ya, di halaman 94. Contoh berlebihan dalam berdoa yang lain, yaitu yang keenam ya. Mengeraskan suara ketika berdoa. Contoh berlebihan dan melampaui batas. Yang keenam, mengeraskan suara ketika berdoa. Allah memuji Nabi Zakaria. Allah memuji dan menyanjung Nabi Zakaria ketika berdoa dengan suara yang lembut dan perlahan. Ya, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Allah puji itu di surah Maryam ayat kedua dan ketiga. Dia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut. Melembutkan suara ketika berdoa merupakan adab dalam rangka merendahkan diri, khusyuk, ya, merasa miskin, merasa hina di hadapan Allah, serta menunjukkan keikhlasan seorang hamba. Ya, sekali lagi jemaah sekalian ya, berdoa dengan suara yang lembut, dengan tidak mengeraskan suara, bukan teriak-teriak, ya Allah, ya, penuhi penuhi ya Allah, kabulkan ya Allah doaku ini, teriak-teriak pakai mic. Ya, barangkali dia mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, atau mungkin dia berdoa di masjid, ya, memimpin doa dengan teriak-teriak. Ini perbuatan yang tidak sukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah mendengar suara hambanya, dimanapun mereka berada. Kenapa kita teriak-teriak dengan suara yang keras? Bahkan bisa mengganggu orang lain. Sudah nggak dikabulkan doanya, berdosa lagi. Sudah nggak dikabulkan doanya, berdosa lagi. Kenapa? Karena mereka mengganggu juga orang lain, teriak-teriak di masjid. Berselawat teriak-teriak. Ini terjadi dan terjadi. Ya, mereka buka kajian-kajian, barangkali ada kaum muslimin yang seperti itu kan. Ada pengajian di masjid, sebelum ada pengajian kita isi dengan berselawat terlebih dahulu. Teriak-teriak, bersenandung, bernyanyi-nyanyi, tidak memikirkan orang yang sedang sakit di samping masjid. Ada anak kecil, anak bayi yang sedang tidur. Ada orang yang sedang istirahat. Ini syiar-syiar tanpa melihat adanya orang lain. Seakan-akan dia hidup sendirian. Anda tidak tinggal di hutan. Tinggal di hutan saja nggak boleh seperti itu. Teriak-teriak dalam berdoa kepada Allah. Apalagi kita tinggal di masyarakat. Di suatu komplek perumahan, teriak-teriak pakai mic. Ini banyak sekali yang suka curhat kepada saya. Mengganggu sekali, bodoh banget. Bodoh sekali. Saya sampai gemes gitu ya. Karena mengganggu, kita terganggu. Bayangkan nih, jamaah sekalian, ini terjadi ya. Pernah pengalaman pribadi saya. Ketika saya tinggal di Jakarta dulu, sudah lama. Ketika malam Idul Fitri, di masjid itu ada takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil mereka memukul beduk, dan itu mereka lakukan dengan pakai mic di masjid sampai masuk waktu subuh. Dari malam sampai subuh. Ini pengalaman saya pribadi.
Coba bayangkan jemaah sekalian. Kita sampaikan kepada DKM. Nah, ini mengganggu orang lagi tidur malam-malam. Bayangkan, meskipun malam Lebaran ini. Tapi kan ini mengganggu dari malam, ba'da Isya, ba'da Maghrib, sampai subuh. Dengan beduknya juga. Dar, dor, dar, dor, dar, dor. Mereka membaca takbir memakai mic. Anak-anak kecil banyak juga dengan suaranya yang fals, gak ada didengar. Bahkan mereka tertawa-tawa. Dengan mic-nya itu. DKM membiarkan ini syiar. Bayangkan. Sekitar masjid itu ada orang kafir yang tinggal. Kita yang muslim saja marah. Apa kata mereka? Kalau Anda tidak suka dengan perbuatan seperti ini, jangan tinggal di sini, pindah. Ya Allah. Ya, gimana ya? Orang yang bodoh saja tahu ini nggak benar. Ini apa? Di bawah bodoh apa sih namanya? Gemes ya. Orang bodoh saja tahu, sebodoh-bodohnya orang mengganggu orang tuh nggak boleh. Kalau mau ibadah, ibadah. Tapi jangan ganggu orang. Bayangkan dari malam sampai subuh, bertakbir pakai mic, teriak-teriak. Main-main juga ada anak kecil itu teriak-teriak. Sambil suaranya juga fals. Sampai subuh. 6 tahun saya tinggal di sana. 6 tahun. Tiap tahun seperti itu. Akhirnya saya nggak kuat pindah juga. Memang mereka suruh pindah. Kita dakwahi pelan-pelan, kita nasihati. Karena mereka merasa orang asli. Kita pendatang. Ya, kita pendatang dan ingin tinggal di situ sekaligus memperbaiki masjid yang ada. Wah, mereka nggak terima. Kami dari dulu seperti ini. Dari nenek moyang kami seperti ini. Anda kan pendatang. Kalau nggak suka, ya Anda pindah lagi. Coba kalau ini terjadi pada Anda, jemaah sekalian. Malam Aid, malam Lebaran, suara beduk dan takbir yang dipanjatkan dengan teriak-teriak sampai pagi. Ya. Dan di masjid-masjid yang lain juga ada seperti itu. Kadang menyetel bacaan Quran ya 1 jam sebelum subuh, kadang-kadang 1 jam sebelum azan maghrib, ya mengganggu sekali. Jadi ini dosa mereka, tidak ada pahala. Saya pastikan tidak ada pahala karena tidak disyariatkan. Mengganggu orang, menzolimi orang, banyak sekali yang marah, banyak sekali yang tidak terima, tapi mereka tetap istiqomah dalam kejahatan mereka. Mereka bukan korupsi, bukan mencuri, bukan membegal, tapi melakukan kejahatan yang lain yang merugikan banyak orang di kampung itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi kata Allah, ya, eh, ketika kita berzikir kepadanya, hendaknya dengan suara yang lembut, ya, dengan suara yang lembut. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah. Dan sebutlah nama Tuhanmu, kata Allah. Dalam hatimu sebutnya dengan suara yang lirih, dengan rendah hati dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara. Siapa yang mengatakan? Allah di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 205. Ya, surah ke-7 ayat 205. Kata Allah, sebut nama Tuhanmu, berzikirlah kepada Allah dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kata Imam Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah, ingatlah Rabbmu ya dengan penuh harapan dan juga rasa takut dengan tidak mengeraskan suara. Demikian inilah zikir yang disunahkan, bukan dengan teriak-teriak dan suara yang keras. Berdoa dengan suara yang keras, zikir dengan suara yang keras. Ya. Sudah pakai mic masih juga teriak-teriak. Kalaupun tidak pakai mic, teriak-teriak di masjid itu kan mengganggu juga orang-orang yang sedang ibadah di masjid. Meskipun tidak sampai suaranya sampai keluar masjid, hanya dalam masjid saja. Tapi itu juga mengganggu. Ya, demikian ya. Ya, inilah gimana ya. Kita sudah berusaha untuk berdakwah, tapi kadang-kadang ada orang yang menerima, ada orang-orang yang tidak mau menerima. Kita suruh mereka jangan mengeraskan suara.
Jangan mengganggu orang. Zikir-zikir saja, doa-doa saja, tapi jangan mengganggu orang di luar masjid dan jangan mengganggu orang yang ada dalam masjid kecuali azan dan iqamah, ya, atau yang lain-lain yang memang betul-betul disyariatkan. Ya, demikian. Kemudian, jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang memohon kepada zat yang tuli dan jauh. Sesungguhnya kalian sedang memohon kepada zat yang maha mendengar, lagi maha dekat, dan dia selalu bersama kalian. Kasihanilah diri kalian. Kenapa kalian teriak-teriak? Rasul sudah mengatakan, sesungguhnya kalian tidak sedang memohon kepada zat yang tuli dan jauh. Allah itu maha dekat. Allah maha mendengar. Kenapa teriak-teriak? Ternyata Rasul pun sudah menyampaikan nasihat seperti ini kepada kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Bukankah Allah tuh senantiasa bersama kita? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan kita di mana saja kita berada. Allah bersama kita dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Sedangkan Allah zat itu berada di atas arsy sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Ya, jemaah sekalian, ini tema kita sangat penting ini. Dan banyak orang yang merasa tersinggung. Banyak orang yang merasa tersinggung dengan tema seperti ini. Berkaitan dengan berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dalam berdoa, dalam berzikir, dalam berselawat, dalam beribadah. Ketahuilah sesungguhnya setiap kalian itu bermunajat kepada Tuhannya. Dan jangan sebagian kalian menyakiti sebagian yang lain. Dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya kepada sebagian yang lain. Kita sama-sama ibadah di masjid. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya, mengganggu jamaah lain yang sama-sama ada di masjid atau di luar masjid. Ya, ini kan ada hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kita sama-sama itikaf di masjid. Dan kita saksikan itu. Saya pernah itikaf di masjid sebentar. Di samping saya mengeraskan bacaan Qur'annya. Luar biasa. Sehingga kita tidak bisa baca Qur'an di samping dia. Pindah ke tempat yang lain. Bacaannya bagus. Hafalannya banyak. Tapi dia mengganggu. Kenapa nggak pelan-pelan bacanya? Kita sama-sama itikaf. Sama-sama butuh berada di masjid. Seharusnya kita saling bertoleransi. Kata Rasul, ya, kita ini sama-sama beribadah di masjid. Janganlah sebagian kalian menyakiti sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya kepada sebagian yang lain. Apakah hadis ini nggak diketahui? Maunya beribadah sendiri seenaknya saja. Yang mengganggu orang lain silakan saja. Kenapa mau dekat-dekat saya? Ya, demikian. Jadi marilah kita berilmu ya dalam beribadah. Jangan kita beribadah ini sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri ya. Jadi itulah beribadah atau berdoa dengan mengeraskan suara yang sebetulnya itu tidak disyariatkan. Atau yang terakhir, yang ketujuh ya, berlebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Apa itu? Meminta atau berdoa kepada selain Allah. Ya, melakukan kesyirikan ini. Doa itu ibadah. Tapi mereka meminta kepada selain Allah dengan melakukan kesyirikan. Dan mereka mengatakan bahwa seakan-akan kalau mereka minta kepada selain Allah itu, maka Allah pun akan mengabulkan permintaannya. Dan ini terjadi juga, subhanallah. Ini berlebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Dan ini sangat banyak sekali. Ya, mungkin mereka mendatangi kuburan orang-orang tertentu. Dia sebut nama-namanya, wahai ini, wahai ini, wahai wali ini, wahai kiai ini, wahai ini. Atau mungkin mereka minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, agithni, ya Rasulullah, tolonglah aku, gapailah tanganku, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia sebut-sebut, dia minta-minta sama Rasulullah dalam doanya. Ini tidak akan dikabulkan demi Allah. Salah satu bentuk doa melampaui batas dan berlebih-lebihan. Doa itu ibadah dan ibadah tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Mana kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, berdoa, menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan.
Rasulullah dan para sahabat tidak pernah meminta kepada orang mati, meminta-minta kepada orang yang sudah mati, kepada penghuni kubur. Ya, berdoa kepada selain Allah, ya, ini perbuatan melampaui batas dan berlebih-lebihan. Dan Allah tidak akan mungkin mengabulkan permintaan mereka. Dan kalaupun Allah mengabulkan, barangkali ada yang mengatakan, wahai kiai ini, sembuhkanlah sakitku. Wahai wali ini, kembalikanlah barangku. Wahai ini, di kuburannya. Atau mungkin di rumah dia meminta dengan cara seperti itu. Kalaupun Allah kabulkan, ya, terkadang Allah kabulkan bisa saja. Seperti sebagaimana orang kafir. Orang kafir pun Allah kabulkan terkadang doa-doa mereka. Supaya apa? Supaya mereka semakin sesat. Supaya mereka semakin yakin bahwa yang mengabulkan doanya adalah Tuhan-Tuhan mereka. Padahal Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Allah menyebutkan di surah Al-Ahqaf. Coba lihat di halaman 98. Di surah Al-Ahqaf, ya, ayat yang kelima. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Kata Allah, siapakah yang lebih sesat? Ada nggak orang yang lebih sesat dibandingkan ini? Ada nggak orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah, berdoa kepada selain Allah, di mana sesembahannya itu tidak akan bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Sesembahan selain Allah tidak akan bisa mengijabah doa sampai hari kiamat, kata Allah. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Lalu mereka minta-minta kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata Allah, Allah tidak akan kabulkan permintaan mereka. Dan kalaupun sekali waktu Allah kabulkan, itu bukan untuk kebaikan mereka. Contohnya siapa? Yang paling gampang siapa? Iblis. Iblis itu kufur, ya, dilaknat oleh Allah. Tapi Allah kabulkan permintaannya dan doanya. Minta dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Iblis tahu Allah yang menciptakan dirinya. Dan Allah mengabulkan permintaan iblis. Dari doanya itu, panjangkan. Berikan kepada dia umur yang panjang untuk bisa menyesatkan manusia. Allah kabulkan. Tingkat levelnya orang makhluk yang paling kufur ini. Maka kadang-kadang memang ada orang kafir yang dikabulkan doanya oleh Allah. Atau kaum muslimin yang berdoa kepada wali ini, kiai ini, penghuni kubur ini, penghuni kubur ini. Kadang-kadang pun Allah kabulkan. Tidak minta kepada Allah. Atau mungkin minta kepada Allah sekaligus minta juga kepada selain Allah. Terkadang Allah kabulkan. Tapi ini bukanlah suatu kebaikan dan keberkahan baginya, karena Allah ingin supaya orang itu menjadi tersesatkan dan makin menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Ya, baik jemaah sekalian ya, sampai di sini barangkali bab yang ke-11 ya, sebab doa tidak dikabulkan, yaitu berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Dan di buku ini saya cantumkan ada 7 contoh yang kita hendaknya bisa memahami dan mengetahuinya, dan tentunya kita jauhi semuanya. Jangan sampai kita sebagaimana kaum muslimin yang lain yang berbuat atau beramal tanpa ilmu, ya, beramal tanpa ilmu. Atau mungkin mereka memiliki tahu, ilmunya tahu mereka, mungkin mereka baca, ya, mereka ngerti bahasa Arab, mereka juga ustadz, mungkin mereka ya kiai dan lain-lain, tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita ikuti. Bertentangan karena mereka melampaui batas dalam berdoa dan melampaui batas dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya, barangkali sampai di sini yang bisa kita bahas, dan selebihnya kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Kami persilahkan kepada Umu Istika untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Ustadz dan
Ustadz dan keluarga serta para jamaah pada malam hari ini selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Wa Nah, pertanyaan saya, Ustadz, adik saya ini anaknya akan ikut pendidikan dan itu proses tesnya itu sangat menegangkan gitu kan. Nah, ibunya ini dari pagi itu katakanlah dari sampai anaknya selesai tes itu nggak beranjak dari sejadah, dia selalu zikir, doa, terus bahkan nggak makan, nggak minum, bahkan maksudnya makan minum tidak terlalu nafsu gitu. Jadi pikiran tuh saya nasihatin itu stres namanya deh, kita bilang. Saya lupa mau bilang kalau doa tuh jangan berlebih-lebihan. Nah ini temanya tepat banget ini, bagus banget gitu Ustaz. Saya takut salah gitu untuk bilang gitu. Ya sudahlah biar aja, saya pikir gitu Ustaz. Ya, dan saya bilang juga mungkin mintalah yang terbaik dari Allah gitu. Nanti kalau terlalu begitu takut kecewa gitu Ustaz, malah tambah down gitu. Gimana ya cara menasehatinya gitu? Kadang saya takut salah gitu Ustaz. Demikian Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, memang ada orang-orang tertentu yang seperti itu ya, meminta kepada Allah sampai luar biasa untuk masalah dunianya. Ya, dia mendoakan anaknya supaya lulus tes, bisa kerja, dapat gaji yang besar, dapat kedudukan yang tinggi, ya, dan seterusnya. Si ibunya itu berharap anaknya itu ya bahagialah di dunianya dengan kondisi. Tapi kok mintanya itu dengan cara berlebihan. Saya katakan berlebihan. Kalau sampai lupa waktu, sampai nggak makan, sampai nggak minum, nggak beranjak dari sajadahnya terus ya. Selama anak itu tes, misalnya tesnya 2 jam juga dia berdoa. Padahal Allah Maha mendengar, tidak mestilah seperti itu dalam berdoa. Bahkan yang diminta apa sih? Dunia. Tapi ketika masalah akhirat, apakah seperti itu? Berkaitan dengan perkara akhirat yang diminta ini, apakah seperti itu luar biasanya sampai nggak makan, sampai lupa waktu di atas sajadah, minta supaya diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari siksa kubur sampai berjam-jam itu? Enggak juga. Tapi untuk dunianya, luar biasa. Ya mohon maaf ya. Ya kan ini dunia kita butuh, sangat butuh. Tapi kok coba, maksud saya kita bandingkan dengan kita minta kepada Allah tentang perkara akhirat. Ya Allah, selamatkan dari siksa kubur, selamatkan dari siksa neraka, masukkan ke surga. Ya begini tentang akhirat. Tapi nggak begitu sampai berjam-jam, sampai di atas sajadah terus-menerus. Enggak juga. Tapi untuk dunia kok bisa? Ya, jadi ini suatu kesalahan ya, berlebihan dalam meminta. Minta dunia, minta akhirat. Silakan. Dan minta dunia pun minta dunia yang bahkan lebih besar dibandingkan yang dimintakan tadi. Tadi kan minta anaknya supaya diterima, supaya lulus, ya, dapat kerja di situ. Padahal ada permintaan dunia yang lebih besar dibandingkan itu. Jangankan akhirat, permintaan dunia saja ada yang lebih besar dibandingkan itu. Apa itu? Kita minta hidayah. Dimintakan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita minta tambahan hidayah, ilmu yang bermanfaat, bisa khusyuk ketika ibadah. Ya, kita bisa minta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa menghafal Al-Quran, bisa mengamalkan Islam secara benar, diberikan keteguhan, diberikan keistiqomahan. Itu lebih dahsyat dibandingkan permintaan 2 jam di atas sajadah tadi. Tapi kenapa nggak minta seperti itu, yang dahsyat itu? Sampai berjam-jam. Tapi begitu dunia, supaya anaknya lulus, waduh, luar biasa berjam-jam. Padahal minta istiqomah tuh lebih penting dibandingkan itu. Lebih kita butuhkan. Minta ilmu bermanfaat, minta tambahan iman, itu lebih. Berarti apa ini? Ibu ini yang mendoakan anaknya berlebihan dalam berdoa. Dia berarti hubbud dunia yang berlebihan. Hatinya, ya, hatinya itu cinta dunia yang berlebihan. Berlebihan dalam mencintai dunia.
Sehingga kalau nanti nggak berhasil, tingkat kekecewaannya luar biasa. Kita nasihati, namanya orang menasihati, menyampaikan kebenaran, ya bisa jadi diterima, bisa jadi nggak diterima. Sensitif kan, bisa jadi dia marah. Ya itu risiko. Yang penting cara menyampaikan kita dengan lemah lembut, dengan elegan, teriak-teriak, tidak menjatuhkan, tidak menghina, tidak menyombongkan diri. Ya maaf ya, sepertinya apa yang kamu lakukan ini kurang baik ya. Ya begitu bahasanya. Bukankah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan didiamkan. Ini suatu kemungkaran. Minta akhirat aja nggak seperti itu. Minta dunia yang lebih bermanfaat saja tidak seperti itu. Hanya cuman kerja. Berapa sih gajinya? Kalau nggak diterima gimana? Betapa hancur hati. Betapa hancurnya hatiku. Ketika tidak diterima, anak itu kerja di situ. Hanya cuman berapa juta saja. Ya, luar biasa dia mati-matian untuk berdoa. Seharusnya itu dia berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan kepada anakku, ya, dalam kehidup dunia dan akhiratnya. Mudahkanlah. Berikan yang terbaik baginya, berikan keberkahan baginya, ya, berikan yang terbaik ya Allah agar dia semakin bisa mendekatkan dirinya kepadamu. Dan itu belum tentu kan yang terbaik. Kita bisa nasihati, wa asa an takrahu syai'a. Ya, bisa jadi ada sesuatu yang engkau anggap itu engkau tidak sukai, tapi bisa jadi dalam pandangan Allah itu bagus. Dan bisa jadi wa asa an tuhibbu syai'a. Bisa jadi ada sesuatu yang engkau sukai, padahal menurut Allah itu nggak bagus kamu kerja di situ. Allah Maha mengetahui yang terbaik, Allah Maha mengetahui yang akan terjadi masa akan datang. Jadi belum tentu sesuatu yang kita inginkan ini baik, udah pasti baik ini. Pasti dia ini bagus, gajinya besar, pasti bagus. Belum tentu, belum tentu. Makanya kita katakan, ya Allah berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Mau kerja, mau cari jodoh, nerima lamaran, ya. Apa sajalah, berikan yang terbaik ya Allah. Karena kita nggak tahu apakah ini yang terbaik atau enggak. Jangan-jangan ini buruk untuk agama, untuk dunia, untuk akhirat, ya. Jadi kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan tadi bahwa ibu yang berdoa tadi jelas ya, mereka di orang ini orang yang sangat cinta dunia yang berlebihan. Harus dinasehati. Ya kita sebagai keluarganya jangan diam, kesian orang seperti ini. Ya kalau berhasilnya tuh apa namanya? Bahagianya luar biasa. Wah, doa saya dikabulkan, bahagia luar biasa. Padahal bisa jadi anaknya nggak sholat, dia diam aja. Tidak bertambah imannya, nggak sedih. Nggak pernah ngaji taklim, biasa aja. Nggak tertutup auratnya, nggak peduli. Tapi begitu kerja diterima, gajinya besar, wah, kegembiraannya luar biasa. Ekspresinya tuh kelihatan sekali. Tapi begitu nggak diterima, sedihnya sampai seminggu, sampai sebulan. Ya, jadi ini terlalu berlebihan dalam mencintai dunia. Makanya seperti itu. Padahal itu belum tentu yang terbaik. Maka nasihati sajalah dengan pelan-pelan ya. Kita sampaikan bukan begitu cara berdoa yang benar. Cara seperti itu jelas berlebihan dan melampaui batas ya karena terlalu berlebihan dalam meminta dunia ya. Padahal itu belum tentu yang terbaik. Minta-minta saja tentang dunia, tapi jangan berlebihan. Ya, apalagi kita seakan-akan memaksa ya. Pokoknya harus ini, jangan yang lain. Pokoknya harus ini ya Allah. Jangan engkau sampai tidak kabulkan ya Allah. Ini yang terbaik menurutku ya Allah. Nggak boleh. Memang kita tahu apa yang terjadi hari esok. Sehingga kita mengatakan bahwa inilah yang pasti terbaik, bukan yang lain. Ya, barangkali itu. Ya, demikian ya. Semoga ibu bisa menasihati yang bersangkutan dan dia mau menerima ya resiko dakwah ya mungkin dia tersinggung mungkin dia marah mungkin dia itulah ya namanya dakwah memang harus seperti itu konsekuensinya yang jelas kita sudah melakukan prosedur yang benar dan kita berpahala ketika menasihatinya dan kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Umu tadi.
Kita beralih dulu ke pertanyaan di kolom chat. Izin kami bacakan, Ustaz. Bismillah. Eh, Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya bernazar untuk terkabulnya suatu hajat? Misalnya, ya Allah, sukseskan hamba dalam bidang ini. Hamba bernazar akan bersedekah 1 juta kepada orang-orang yang membutuhkan. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Ya Allah, sukseskan aku dalam bidang ini. Dan jika engkau sukseskan, maka aku bernazar untuk memberikan 1 juta tadi ya, kepada orang miskin barangkali. Sukseskan aku dalam bidang ini. Bidang apa ini? Harus jelas ya. Apakah sudah pasti kalau kita di situ pasti bermanfaat untuk dunia dan akhirat? Bidang apa? Ya Allah, berikanlah aku kesuksesan dalam memahami agama, mengamalkan agama. Nah, itu positif kan? Dalam bidang apa ini? Ya, berikan kepada aku kesuksesan. Jika engkau berikan kesuksesan kepada aku, memudahkan diriku untuk bisa menghafal Al-Quran, ya, maka aku pun akan berpuasa selama 3 hari. Misalnya, ya, jika engkau mudahkan aku untuk bisa menghafal Al-Quran, misalnya 1 juz misalnya, atau mungkin 30 juz misalnya. Kita berjanji kepada Allah, yaitu namanya nazar. Nazar itu berjanji, dan yang kita janjikan itu macam-macam. Bisa jadi berpuasa 3 hari, atau akan bersedekah kepada orang miskin, atau apa saja. Janji yang mesti ditepati. Wajib itu. Makanya ketika kita bernazar jangan sampai berlebihan. Ya, kita berjanji kepada Allah dengan sesuatu yang sebetulnya kita nggak mampu. Ya, 1 juta mungkin bisa lah bagi sebagian orang, tapi sebagian yang lain 1 juta berat sekali. Dia nggak punya duit sebanyak itu. Maka jangan seperti itu bernazarnya. Berat nanti ketika membayarnya. Untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi memberi 1 juta untuk orang lain diberikan. Jadi nazar itu boleh dalam Islam ya, tapi sebaiknya dihindari. Sebaiknya, meskipun boleh. Ya, kenapa? Karena terkesan bahwa dia minta diupah langsung di dunia. Terkesan seperti itu. Kalau nggak begini, maka saya nggak begini. Kalau nggak begini, saya nggak akan begini. Berikan kepadaku ini, maka aku pun akan ibadah. Berikan aku ini, maka aku pun akan menambah amal soleh. Ya, seperti itu kan kurang baik ya, meskipun boleh dalam Islam. Dan bidang tadi yang saya tidak tahu, pertanyaannya belum jelas ya. Berikan kesuksesan kepadaku dalam bidang ini. Nanti aku akan keluarkan uang 1 juta. Kalau betul-betul sukses. Nah, bidangnya harus jelas ya. Seperti contoh tadi yang saya katakan, kalau bidang yang positif, hal yang bermanfaat, tidak menyelisihi syariat, ya, maka tentunya ya diperbolehkan. Karena kita memang memiliki target schedule sesuatu yang sifatnya positif supaya kita semakin termotivasi. Ya, misal tadi menghafal Quran, bisa membaca Quran, atau melakukan yang lain misalnya. Dan lalu kita sudah tercapai, mudahkan ya Allah tercapai, maka keluarkan 1 juta tadi dan diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau memang ya Allah sukseskan aku dalam bidang ini, ternyata itu berkaitan dengan apa? Oh, ternyata dokter ya. Sukseskan aku dalam bidang ini, dalam bidang dokter. Berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat dalam bidang ini. Sukseskan. Artinya diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kan bermanfaat ya. Dokter kan bermanfaat untuk bisa kita pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Ya sah-sah saja. Karena kita ingin niatnya karena Allah ya. Niatnya karena Allah menjadi dokter seorang muslim yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ya, yang penting innamal a'malu binniyat. Awalnya tuh niatnya adalah ingin menjadi dokter yang sukses, ya. Artinya sukses di sini bermanfaat.
untuk dirinya dan orang lain. Bukan dokter yang sukses, maksudnya dokter yang kaya raya, punya harta yang berlimpah ruah. Itulah dokter yang sukses, bukan. Ya, itu nggak boleh ya. Tapi kalau dokter yang sukses, maksudnya ada dokter yang bermanfaat, dia bertanggung jawab, dia amanah, ya, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, bisa menambah pundi-pundi pahala dari sisi pekerjaannya seperti itu. Maka itu positif. Silakan saja. Ya, mudah-mudahan selama itu positif dan tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh kita punya target atau cita-cita seperti itu dan kita minta dimudahkan oleh Allah. Dan kalau memang Allah izinkan, ya ternyata Allah izinkan, maka kita wajib untuk melaksanakan nazar yang sudah kita sampaikan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Masih ada yang resen dan di pertanyaan di kolom chat. Mas, boleh Ustaz? Ya, silakan. Baik, saya persilakan kepada Bapak Tirmizi bisa bertanya kepada Ustaz. Baik, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa'alaikum. Pak Ustaz izin bertanya, di 1-2 stasiun televisi pada acara ceramah di sesi-sesi tertentu Ustadznya itu mengajak baik peserta di tempat ataupun pemirsa untuk bersalawat kepada Rasulullah dengan dipimpin. Kemudian Ustadz tersebut menambah keterangan setelah bersalawat bersama itu, dengan salawat ini kita memohon syafaat kepada Rasulullah, kemudian beliau menyampaikan ini akan diampuni dosa-dosa kita. Nah, bagaimana hal seperti ini? Apakah kita yang pemirsa ini boleh mengikuti ajakan Ustadz tersebut? Mohon diberi ilmu untuk kami. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak yang telah bertanya. Ya, jadi Ustadz ini mengajarkan bacaan selawat di televisi. Dan kita sebagai pemirsa, apakah kita boleh mengikutinya? Dan si Ustadz itu mengatakan bahwa ini punya keutamaan. Kalau kita membaca selawat sekali kepada Rasulullah, maka Allah pun akan berselawat kepada kita 10 kali. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah, maka Allah pun akan, sekali kita berselawat, Allah akan gugurkan 10 dosa kita. Allah akan angkat 10 derajat kita. Ya, selama keutamaan tadi memang bersumber dari Nabi, dari hadis ya, sallallahu alaihi wasallam, maka nggak masalah. Ya, dia menyebutkan keutamaan salawat yang benar. Ya, menyebutkan teks redaksi kalimat selawat yang benar yang dia sampaikan keutamaan-keutamaannya. Ya, memang Rasul yang mengatakan demikian. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah pun akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Sekali lagi ya, selawat yang memang disyariatkan. Ya, bukan selawat-selawatan, aneka selawatan. Yang kadang-kadang banyak orang yang suka buat-buat sendiri selawat-selawatnya, atau mereka menyampaikan dari ilmu dari gurunya misalnya, lalu mereka buat-buat sendiri keutamaannya. Barang siapa baca selawat ini 1 kali, sama dengan 6.000 kali menghatamkan Al-Quran. Itu ada, diajarkan di pesantren-pesantren. Dan banyak kaum muslimin yang mengamalkannya. Ya, seperti selawat Fatih. Selawat Fatih itu ada keutamaan yang dibuat oleh si pembuat selawat itu. Kata dia di bukunya, di kitabnya, barang siapa membaca sekali selawat Fatih, maka sama dengan 6.000 kali menghatamkan Al-Quran. Nah, ini kan nggak benar. Ya, jadi dibuat sendiri selawatnya, lalu dia pun menyebutkan juga sendiri keutamaannya. Yang keutamaan itu bukan dari Allah dan Rasul, nggak ada informasi seperti itu. Bahkan contoh redaksi kalimat selawatnya pun tidak berasal dari Allah dan Rasul. Ya, demikian. Jadi, kalau andai kata selawatnya sudah salah,
ya bukan dari Allah dan Rasul, yang kemudian keutamaannya pun yang dia sebutkan juga bukan keutamaan itu dari Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak boleh mengikuti selawat yang diajarkan oleh ustadz tersebut. Sekali lagi saya ulangi, kalau redaksi kalimat selawatnya ya bertentangan dengan selawat yang sahih yang Rasul ajarkan. Dan kemudian kalau andai kata ustadz itu menyampaikan keutamaan-keutamaan khusus, kalau baca ini begini, kalau baca ini begini. Padahal Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan bahwa selawat itu akan memiliki keutamaan seperti itu. Maka kita tidak boleh mempercayainya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau selawat itu benar, memang itulah selawat yang Rasul ajarkan. Si Ustadz ini menyampaikan selawat yang benar. Begini loh cara berselawat. Ya, sebagaimana yang contoh misalnya selawat ketika kita membaca di waktu sholat. Selawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini kan salah satu contoh. Ada 8 contoh redaksi kalimat selawat. Redaksinya ada 8 dari hadis-hadis yang sahih. Ya, mungkin dia mengajarkan salah satunya atau dia mengajarkan 8-8-nya. Ini loh contohnya kadang begini, kadang begini, kadang begini. Teks redaksi kalimat selawat. Dan dia mengajak kepada pemirsa, ayo kita belajar bagaimana mengucapkan selawat yang benar. Ya, yang mana selawat ini Rasul pernah ajarkan, hadisnya sahih, dan kalau kita membaca sekali saja selawat, Allah balas, Allah akan berikan 10 kali lipat selawat kepada kita. Ya, selama ini satu hal yang benar, boleh kita ikuti. Karena dia mengajak kepada kita untuk membaca selawat, supaya kita itu cepat menghafalnya. Cepat menghafalnya dan benar cara pengucapannya. Karena yang diajarkan itu selawat yang benar. Di hadisnya ada, hadisnya sahih, dan keutamaannya pun memang bersumber dari Rasul juga. Dan kita mengikuti dalam rangka karena sedang belajar. Boleh, sedang belajar. Dan bukan dinyanyi-nyanyikan. Bukan diiramakan-iramakan. Ya, bukan dibuatlah bagaimana caranya dengan lagu-lagu khusus. Nah, itu nggak ada. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menjadikan selawat sebagai lagu-lagu khusus yang dinyanyi-nyanyikan dengan senandung khusus, dengan irama khusus. Zaman sekarang kan banyak selawat ini, ada ini lagunya begini, selawat ini lagunya begini, selawat ini lagunya begini. Masya Allah. Jadi fokus kita bukan kepada selawatnya. Selawat itu doa. Bukan fokus kepada selawatnya. Jadi fokus kita kepada iramanya, nyanyinya. Jangan sampai fals. Jangan sampai nggak bagus terdengar. Nah, ini kan nggak benar. Ya, jadi ibadah itu dibuatnya sedemikian rupa. Ibadah itu dibuat bagaimana caranya supaya orang itu akhirnya terlena dan terperdaya dan akhirnya tidak fokus dengan tidak khusyuk dengan permintaannya kepada Allah. Doa itu ibadah. Hendaknya dengan rasa takut dan harap. Kita berselawat dengan rasa takut dan harap. Kita beristighfar dengan rasa takut dan harap. Kita berdoa apa saja dengan rasa takut dan harap. Allah yang menyebutkan demikian. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rasa takut dan harap. Takut kalau nggak dikabulkan. Berharap pengen sekali ingin dikabulkan oleh Allah. 2 cara ini. Bukan kita sambil tertawa-tawa, bersenandung dengan gaya-gaya, joget-joget. Ya, ada lagi campur baur wanita dan laki-laki. Apalagi selawatnya pun memang tidak ada tuntunannya, nggak ada contohnya, tidak ada keterangannya. Rasulullah nggak pernah, para sahabat nggak pernah, para tabi'in dan seterusnya nggak ada contoh selawat seperti itu. Ya, demikian. Jadi sekali lagi bahwa apa yang diajarkan Ustadz tadi kita lihat kalau memang dia mengajarkan selawat yang sahih dengan redaksi-redaksi contoh-contoh bentuk-bentuk bacaan selawat yang Rasul ajarkan, kemudian disebutkan juga keutamaannya dan keutamaannya pun memang bersumber dari Rasul, ya. Kemudian dia mengajak pemirsa, tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa mencontohkan bacaan selawatnya itu baca cara bacanya yang benar seperti ini. Dan supaya pemirsa nggak salah baca dan pemirsa supaya cepat menghafal.
bacaan selawat tersebut. Selama itu dalam proses belajar mengajar, maka nggak masalah. Ya, insya Allah mudah dipahami ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jawabannya masih ada yang resen, boleh kami lihat, Ustaz? Ya, satu lagi ya. Kami silakan. Ya, silakan satu lagi pertanyaan terakhir. Ya, sinyalnya kurang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afwan, Ana izin bertanya, ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, kalau seandainya ini saya usia sudah eh, tua gitu Ustadz, ingin menghafalkan Al-Quran. Cuman dari poin yang kedua tadi kan tidak boleh dilakukan gitu Ustadz. Afwan barangkali ada korelasinya dengan menghafal Quran. Jadi saya berusaha untuk mungkin mencontoh nada dari salah satu apa ya, mungkin kayak Syekh Ibrahim Al-Akhdar atau mungkin Misyari Syirashid itu nadanya saya hafalkan dengan harapan saya bisa, apa ya, lebih cepat menghafal dengan apa ya, urutan nada bacaan Quran, eee, beliaunya itu Ustadz. Nah apakah boleh begitu ataukah tidak gitu, itu hanya untuk mempermudah saya untuk menghafal aja Ustadz. Nah kemudian yang kedua, afwan Ustadz. Agak melenceng dari pertanyaan dari topik, cuman, eee, apa boleh Ustadz? Ya. Ini begini Ustadz, afwan, kalau wanita sedang haid gitu Ustadz kan, harus, mandi besar gitu Ustadz ya, junub gitu Ustadz. Nah, pertanyaan saya, sebelum sebelum mandi besar itu kan wudu dulu gitu Ustadz, lalu mandi besar gitu kan. Apakah boleh, setelah mandi, besar itu, setelah mandi mensucikan tadi, mandi junub, itu langsung sholat ataukah, eee, setelah mandi junub itu saya wudu lagi baru sholat gitu Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Syukran Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Baik, yang pertama ya, berkaitan dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berbeda dengan berdoa dan berzikir. Ya, misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau berselawat, ya, atau berdoa dengan doa-doa yang lain. Memang tidak disyariatkan untuk dinyanyi-nyanyikan atau dilagu-lagukan. Tetapi untuk membaca Quran memang disyariatkan. Membaguskan suara, tapi tentunya tidak dengan melampaui batas juga sampai berlebihan dalam suaranya ya ketika membaca Al-Quran. Tapi memang disyariatkan ya, berlebihan ketika membaguskan suara ini seperti tujuannya untuk ria, untuk pamer ya, atau melewati batas hukum tajwid. Ya, itu berlebihan juga. Jadi melakukan membaca Quran boleh. Lagu ya, irama ya. Bahkan mungkin kita ingin meniru ada sebagian qori yang mungkin bagus bacaannya, ya kita semakin termotivasi untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Ya, kita ingin meniru selama itu memang bisa kita lakukan, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah kita meniru qori-qori tertentu yang memang bagus suaranya selama kita bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan jadi fales nanti. Karena ternyata tidak semua kaum muslimin yang bisa.
Meskipun dia suka, senang banget dengan suara qori-qori tertentu, tapi dia nggak bisa. Ya kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Sudahlah, kembali kepada hukum asal. Tapi kalau emang bisa, dia pun suaranya juga bagus, bisa menyesuaikan dengan suara qori-qori yang lain, ya, bukan ingin supaya dipuji oleh manusia. Tapi dia mencontoh itu karena dia merasakan lebih khusyuk ketika memiliki irama qori tertentu. Dia merasa lebih khusyuk, merasa lebih konsentrasi, lebih mudah menghafal, lebih mudah dia mendapatkan manfaat-manfaat. Silakan. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Kalau dia mencontoh qori-qori tertentu, tujuannya untuk pamer-pamer, ya untuk ria, ingin dipuji, ingin terkenal, nah ini jelas hukumnya haram. Tapi selama kita niatnya sekedar memotivasi diri kita supaya kita menjadi lebih semangat untuk membaca Quran, menghafal Al-Quran, dan kita pun akhirnya kita merasa kayaknya lebih khusyuk setelah saya mencontoh irama yang dibawakan oleh qori tersebut. Ya, bukan karena ria, tapi saya merasa lebih khusyuk, lebih mantap di sini, mempercepat proses hafalan, lebih khusyuk ketika sedang ibadah, lebih meresapi, lebih menghayati. Ya, selama itu suatu kebaikan kan, maka nggak masalah. Dan kita pun mampu juga mencontohnya. Kita juga mampu mencontohnya. Silakan saja. Coba dengarkan bagaimana hadis dari Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Al-Hakim. Kata Nabi SAW, Zayyinul Quran bi aswatikum. Perindahlah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Indahkan. Ya, perindah. Zainul Quran bi aswatikum. Indahkan suara kalian dalam membaca Al-Quran. Kita boleh memakai irama, memakai lagu ya. Beda dengan doa ini. Kalau baca Quran memang kita dianjurkan dengan adanya irama dan lagu yang memang tidak berlebihan. Artinya tidak berlebihan di sini kita di luar tajwid, ya, di luar makhraj. Yang seharusnya panjang dia pendekin, yang seharusnya pendek dipanjangin, berapa harokat, berlebihan dari harokatnya, atau berlebihan karena niatnya yang berbeda, ya, atau yang lainnya. Jadi perindah bacaan Quran dengan suara kalian. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Tidak termasuk umatku orang yang tidak melagukan Al-Quran. Tidak termasuk umatku orang yang tidak melagukan, tidak mengiramakan, ya, tidak membaguskan, tidak mengindahkan bacaan Al-Quran. Maka kita berusaha seindah mungkin bacaan itu. Tapi sekali lagi, bukan untuk pamer-pameran. Tapi untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita semakin merasa bagus, kita semakin khusyuk, semakin meresap, semakin tumbuh rasa takut, semakin kita mudah menangis. Ya nggak masalah. Kan kembalinya kepada diri kita sendiri. Dan bukan untuk kita dipuji sama orang lain. Ya, tidak termasuk golongan kami. Tidak termasuk umatku. Laisa minna. Siapa? Man lam yataghanna bil Quran. Orang yang tidak melagukan atau mengiramakan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran memang ada contohnya ya. Untuk kita lagukan, kita iramakan dengan lagu atau irama dengan yang pantas ya, yang wajar-wajar sajalah. Ya, jangan sampai berlebihan juga. Pokoknya intinya kita bisa melihat contoh-contohnya bagaimana para ulama, para qori yang bagus-bagus ya, qori internasional yang memang diakui oleh para ulama lain, bagaimana suaranya bagus ya, tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya, dan tidak keluar dari batas-batas cara-cara baca hukum membaca Al-Quran. Dan irama mereka juga enak didengar. Silakan diikuti, tidak masalah. Karena memang Al-Quran berbeda. Kalau doa tidak dinyanyikan, tidak dilagu-lagukan, zikir tidak, selawat tidak. Tidak ada dalilnya yang menjelaskan tentang dalil untuk melagu-lagukan hal seperti itu. Tapi kalau Al-Quran ada, sebagaimana yang saya bacakan tadi, maka silakan saja ya. Kita berusaha untuk semakin termotivasi, semakin lebih baik. Kenapa? Karena kita senang dengan ada qori tertentu yang bacaannya bagus sekali. Dan kita berusaha menirunya supaya kita pun bisa khusyuk dan bisa lebih mempercepat proses hafal yang lebih banyak. Ya.
Barakallahu fikum. Barangkali sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Ya, dan semoga kita dipertemukan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakum khairan Ustaz atas